Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nasib anak-anak hari ini berada dalam dunia yang serba gelap. Berbagai tekanan mental, sosial, psikologi, bahkan ekonomi telah merampas dunia keceriaan mereka. Angka kekerasan terhadap anak terus meroket, bahkan pada tahun 2023 jumlah anak yang menjadi korban kekerasan lebih dari 800 setiap bulannya. Puncak tertinggi pada Mei 2023 mencapai 1197 anak. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak justru orang terdekat mereka. Keluarga bukan lagi tempat yang aman untuk anak. Seorang ayah di Jagakarsa tega membunuh 4 anaknya karena cemburu pada istrinya. Padahal di beberapa tempat ada kasus ayah yang juga tega memperkosa anaknya berulang kali hingga mengandung. Belum lagi kasus terabaikan hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan karena mahalnya biaya. Anak-anak tidak punya pilihan selain tidak bersekolah karena tuntutan ekonomi dan kondisi keuangan keluarga yang minim. Ini menjadi salah satu pemicu banyaknya pekerja anak dan anak jalanan. Juga masih banyak anak Indonesia yang kurang gizi. Angka prevalensi stunting mencapai 21,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting. Naudzubillah. Situasi ini juga diperparah dengan pesatnya teknologi internet dan komunikasi canggih seperti mobile phone, bahkan konten media sosial tanpa sensor yang sering tidak memberi kebaikan bagi anak. Bahkan konten di TikTok bisa membuat kecanduan pada orang dewasa. Tidak sedikit orang tahan berlama-lama menikmati media sosial seperti TikTok, tetapi giliran membaca Al-Quran atau mendengarkan tausiah 5 menit sudah mulai menguap. Serangkaian kasus ini mestinya membuat mata kita, bahkan persoalan anak di negeri ini ibarat puncak gunung es. Ini semua menjadi peringatan bagi semua pihak. Bagaimana kita bisa mempercayakan masa depan di pundak anak-anak yang sedang bermasalah itu? Saudara, berbagai macam keburukan tadi yang menimpa anak-anak di negeri ini muncul sebagai akibat dari penerapan sistem hidup sekuler yang melahirkan nilai-nilai hidup salah di masyarakat. Perlakuan kekerasan seksual pada anak juga mayoritas adalah orang terdekat korban, menggambarkan masyarakat saat ini sedang sakit. Kebiasaan yang diagungkan sistem ini menjadi racun mematikan bagi akal dan naluri, hingga ayah kandung tadi tega menggauli darah dagingnya sendiri. Ketika pemahaman agama tidak menjadi standar, hawa nafsu pun menjadi penentu. Diperparah, liberalisme telah menghilangkan ketakwaan individu. Ini semua menunjukkan betapa lemahnya jaminan keamanan bagi anak-anak. Bahkan orang tua yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi ancaman bagi anak-anak. Keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat yang aman bagi anak. Kondisi ini makin berat ketika ayah dan ibu sibuk bekerja yang membuat mereka lupa mengawasi anak-anak mereka. Kemiskinan juga membuat kaum ibu harus ikut bekerja mencari nafkah sehingga mengabaikan perannya sebagai pengasuh dan pendidik anak. Saat kehidupan masyarakat yang diwarnai materialistis dan hedonistis
telah membentuk individu yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan jasmani. Ringannya hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak juga menjadi bukti tambahan lemahnya jaminan negara atas keamanan anak. Semua ini adalah bukti tadi dari buah sistem sekuler kapitalisme. Sistem ini membawa kerusakan pada masyarakat dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan manusia. Sistem ini membuat manusia tidak lagi menjadi mulia karena akhlaknya sudah semakin rusak. Negara seharusnya bisa menjadi perisai bagi rakyat yang mereka pimpin. Artinya, ia harus bisa melindungi rakyatnya, termasuk juga anak-anak. Anak-anak dapat tumbuh dengan aman, menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon pejuang, dan generasi terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.